lagi bareng kita di channel United Millennial. Milenial. Oke, jadi di konten kali ini lagi-lagi kita pakai Zoom karena kita masih belum bisa untuk satuin frame ya, teman-teman. Jadi, oke langsung aja di konten kali ini kita pengen nge-review nih pertandingan semalam Crystal Palace lawan MU. Mana, Pet? Gak banget. Sebenarnya apa yang pengen di-review sih ini? Gak tahu gue. Semalam Males juga nge-reviewnya semalam mainnya begitu. babak pertama 16 menit pertama keserang mulu. 10 menit pertama sih lebih tepatnya kalau gue perhatiin. Setelah dari 10 menitan ya udah mulai MU udah mulai bangun serangan pelan-pelan. Pokoknya 10 menit ke atas sampai sekitar 30 menitan lah United itu mendominasi. Tapi ya apa? Nggak ada hasil. 4 jam loh kita belum golin. Iya. Kemarin Sociedad 0-0, Chelsea 0-0, Crystal Palace 0-0. ya gimana ya? Walaupun seorang Cavani juga udah main, tapi ya lu bisa lihat sendiri adalah Cavani juga nggak efektif kan di depan, apalagi kemarin Rashford sama Greenwood Aduh, nggak banget dan juga nggak banget ya. sekali lagi ini kita tekankan ya, ini semuanya tuh menurut opini dari kita ya, opini kita masing-masing. Terus Masing-masing. kalau kalian ada opini bisa di komen di bawah, mungkin kalian yang pengen apa ya, nyampaikan opininya juga. Tapi Aduh, kebanyakan orang semalam juga bilang Greenwood nggak banget sih, Greenwood sama Rashford. ya gini loh Pet, kayak babak pertama menurut gua tuh 16 menit pertama ya wajar lah MU gitu kan. Yang kita tahu kalau bisa dibilang kalau awal-awal game tuh baru ini loh, baru pengen nyari apa sih namanya tuh bisa dibilang kayak nyari ritme permainannya dulu kan. Betul sekali. Ya itu masih bisa kita maklumin lah buat MU gitu kan, kayak 16 menit pertama, 10 menit pertama kayak diserang dulu. Dan itu semalam gak ada Wilfried Zaha loh. Iya, Udah kontrak kacir sama dengan seorang Eze, Eze, sama Ayu, BTK, EU, Towson, Andrew Stanson. Terus kayak menurut gue babak pertama menguasai pertandingan, tapi lagi-lagi shoot on target cuma satu. Dan itu cuma pun satu. sampai ke babak kedua cuma satu. Dan itu pun bola deflect dari Matic. Iya, cuman itu doang. Baru Iya, syutingan Matic. Bruno nggak gerak, nggak ada kreatif Ya, lebih dari Bruno. ya seorang Bruno pun lu paksa main tiap match, menurutku juga dia capek lah, Pak. Ah iya, Capek. Apalagi besok lawan City, pasti kan dia main lagi mau nggak mau. Capek lah juga Bruno. Lu lihat kan semalam Bruno main nggak terlalu banyak jemput bola seperti biasanya, nggak terlalu banyak pindah ke atas ah ke kanan kiri kayak biasanya, creating space-nya dia juga kurang. Semalam ya karena capek sekali lagi. Baru kemarin lawan Chelsea kan hari Minggu. dan kalau menurut gue juga faktor McTominay itu penting banget loh buat Bruno sendiri ya. Kayak semalam tuh Iya, yang biasanya ada box to box yang ngalirin dari belakang ke depan ke Bruno itu kan biasanya McTom tuh kalau ada McTom kan. Ya, kita tahu sendiri lah babak kedua gimana pas McTom main tuh. McTominay juga main Impact-nya udah menit langsung. 70-an. Iya, Tapi tapi impact-nya juga lumayan gede maksudnya buat permainan timnya juga kan. iya dan Walaupun dibilang nggak ada shoot on target. dan satu lagi setelah 3 pertandingan kemarin apa namanya Newcastle, Real Sociedad, Chelsea kan selalu main Dan di semalam dan James 4 pertandingan dan James selalu main terus kemarin semalam diganti dirotasi sama Greenwood ya berasa banget karena lebih payah daripada 4 pertandingan sebelumnya gitu ya kan. Lu lihat nggak sih eh, Lu lihat nggak sih semalam United mainnya selalu dari kiri. Iya, iya dari kemarin-kemarin sih United juga kanannya nggak sebagus kirinya karena kiri kan ada Shaw sama Rashford kan. ya Walaupun yang berarti bisa dilihat, dibilang udah dapat chemistry-nya lah dibanding kanannya kan. Yang kadang iya, James, yang kadang Greenwood, yang kadang iya Martial. karena Jadi United Wan Bissaka butuh adaptasi juga habis itu. karena di kanan United emang belum punya pemain yang bisa diandelin bangku.
Ah, untuk bongkar-bongkar pertahanan segala macam ya. Untuk saat 4 pertandingan kemarin yang bisa kita lihat, 4 pertandingan bukan termasuk yang lawan Crystal Palace malam ya, itu adanya Dan James di sana tuh memberikan warna sendiri buat MU gitu loh. Sedangkan Greenwood yang belum perform kayak malam lo bisa lihat, terus Rashford yang mainnya nggak jelas di kirinya, terus lu bisa apa lu ngandelin Cavani, Cavani juga berkelab cedera, tadi juga udah terpaut usia, ya gimana? Apa yang bisa diandalin? iya, Bruno juga semalam nggak perform Bruno bisa juga iya, underperform juga kan semuanya. ya Tiga, karena oke, kayak gue bilang kemarin, apa? mulai dari minggu kemarin lawan Chelsea, ya itu jadwal United udah berat banget. Maksudnya ya udah ketemu lawan-lawan yang besar. Seperti gue yang bilang kemarin kan, pas di preview yang kemarin lawan Crystal Palace, United nggak bakal menang mudah dan hasilnya terbukti Iya. United seri. Dan kalau menurut gue impact buat kayak underperformnya dua dua orang yang biasa gendong ini tim kayak Rashford sama Bruno tuh kayak berasa banget. Kayak nggak ada gitu sosok yang bisa ibaratnya contoh lah kayak di City. Misalkan kayak Mahrez underperform, diganti bisa Bernardo Silva, bisa Ferran Torres. Kayak kita tuh kayak semalam kalau di bangku cadangan ya, bukan siapa coba? Kalau nggak ada Ya, Neil James, Ahmad Diallo, ya karena kan United yang belum, belum. ya emang dari segi kualitas juga beda banget ya United sama City. Iya, Dari kedalaman juga beda banget, squadnya juga wah banget kan kalau City ya. United bisa dibilang emang bukan squad juara, belum belum saatnya mau juara belum dengan belum squad belum. ini gitu loh. Walaupun Bruno perform dari pembelian musim kemarin juga, iya nggak cukup cuma seorang Bruno doang gitu loh. Harus ada 3 atau 4 pemain lagi yang bisa benar-benar apa namanya bisa benar-benar bikin MU bangkit lagi gitu. Menurut gua ya. Sebenarnya kalau dibilang eh, tiga atau yang sampai empat, kayaknya cuma nambah di beberapa sektor sih kayak. Ntar lah kita bahas lah ya di Mm-mm. konten-konten remote transfer lah kita bahas ntar. Sama semalam tuh kalau menurut gua Greenwood, sadar nggak sih Greenwood semenjak tatuan jadi underperform? Iya, semenjak yang dia waktu itu kena kasus yang di timnas Liga Inggris, Itu semenjak itu udah underperform banget sih menurut gua. Atau enggak menurut gua dia ini musim lalu dia pakai nomor berapa sih? Bukan 11 kan? 26 kalau nggak salah. Bukan setahu gue kayaknya bukan pakai nomor 11 deh. Nggak, Seingat bukan gue. 11, bukan 11. 26. Bisa jadi kadang gini pemain tuh kalau udah ganti nomor kadang-kadang suka nggak laki pakai nomor itu. Ya Gitu. contoh kayak Luke Shaw kan sempat nomor 3, Ya, nggak laki jadi ganti 23. Martial yang sempat pakai yang nomor 11 11. diganti nomor 9 mulai musim eh, lalu karena Lukaku nggak ada jadi kayak gitu. Eh, bisa jadi keberatan nomor kalau menurut gue. Nomor ini timnya angker Beban sih, beban, beban. beban. Kalau untuk Babak sektor belakang sih kemarin gue cuma ngeri tuh ya. solid lah. Dibilang sulit sih enggak. Karena nggak Karena ada serangan berarti juga dua-duanya. gini loh, apa MU tuh dari semalam tuh babak pertama gue lihat tuh semalam babak pertama itu 2 kali loh salah passing. Yang pertama Maguire yang dia mau passing ke Shaw padahal itu udah ada orang yang bayang-bayangin Shaw gitu ya kan. Bukan Sama Maguire, Matic. Maguire juga sebelum Matic itu ada Maguire yang hampir Iya. yang Oh iya 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 yang iya dari iya. sisi kiri United itu. Ah, Habis itu satu lagi sama Matic yang habis United nyerang itu. iya Matic. Menurut gue itu hal-hal kebiasaan United yang harus dihilangin sih kalau untuk lawan-lawan yang kayak gini. Ya Bukan untuk karena lawan, iya. udah mungkin mereka tuh ya gue nggak tahu sih maksudnya pikiran orang sana ya. Mungkin kalau menurut gue kayak
terlalu nganggap remeh loh, kayak lawan yang untuk mungkin kualitasnya di bawah MU. Karena gue Ya, ngerasa kalau misalkan MU lawan kayak contoh kayak Liverpool, terus City, terus ya yang mereka anggap kualitas di atas mereka tuh itu mainnya gila loh. Maksudnya apa sih namanya, daya juangnya tuh gede banget gitu. Tapi kalau ketika MU lawan yang tim-tim eh, Sheffield. ya yang pokoknya kualitasnya jauh di bawah MU itu kayak kenapa anjing, kayak ini lu ngeremehin gitu loh. Iya, Kayak iya. ya kelihatan banget kayak cuma jogging-jogging, terutama Iya, Martial. kayak mainnya kayak nggak benar-benar pakai etos kerja banget gitu loh. Nggak pakai etos kerja juga. Ya benar kayak kata Bang Fuad waktu itu pas gue nonton dia, United kalau misalkan emang mau ngincer juara musim ini, ya lu harus menang sama tim-tim yang kecil-kecil gitu, ibaratnya tim di Iya, luar dari Big Six gitu ya kan. Nah, sedangkan ya United aja selalu buang poin setiap lawan tim-tim yang kayak gini gitu. sekarang kalau dipikir-pikir ya, oke lah, di luar kita sama Big Six kita nggak pernah menang, seri dan cuma kalah 2 kali. Big Hmm, Six loh itu ya. Dan mm-mm. kita di luar Big Six itu loh, kayak kita lawan Sheffield yang harusnya kita bisa bersaing sama City sampai Lawan sekarang. lawan Everton yang Lawan jadi seri. Everton yang kita udah tunggu 2-0 jadi seri 3-3. Ya lawan-lawan kayak gitulah yang kayak bisa dibilang kerikil-kerikil lawan susah diituin lawan namanya. Arsenal. Arsenal tuh masih masuk Big Six nggak sih dia? Enggak, kan dia udah di luar banget udah. Itu udah di luar banget. Arsenal mah masa dia job Big Six Sorry fans lagi. Arsenal, kalau yang nonton ini, gue no offense ya, tahu sendiri yang offense siapa. Arsenal tuh udah nggak di masuk Big Six lagi, dia diganti nama Leicester sekarang. Berapa musim Oh ini diganti berarti sama Leicester. City, City, MU, MU, Chelsea, Chelsea, Liverpool, Liverpool, Leicester, Tottenham, Manchester. Tottenham juga kemarinnya Masa dia, doang. Bisa tapi dia dibilang masih dia masih konsisten iya lah, masih ibaratnya bisa masih lah. 6-6-5 Iya, masih bisa lah. Walaupun ke kemarinnya doang di awal musim. ya tetangganya kan ya masih berjuang lah. West Ham sekarang di peringkat di atas Tottenham. Ya West Ham tuh Aston Villa-nya awal musim, Pak. Iya, Kalau gue Aston bilang Villa-nya musim. pasti 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 setiap musim tuh kayak ada aja gitu tim-tim underdog yang tiba-tiba boom gitu. Terus ujung-ujungnya juga karena kualitas pemainnya gitu-gitu aja, ujung-ujungnya kalau udah ya tinggal tunggu Tinggal tunggu waktu cedera. aja. Iya, nunggu waktu aja kalau Kapan begitu. kapan gembosnya dia, kapan habis bensin. Eh babak kedua nol shoot on target. Menurut itu gimana, Pet? Salahnya di mana? Menurut gue ya babak kedua United terlalu ini kayak menurut gue kayak terlalu terlalu mungkin bisa dibilang terlalu bermain aman ya nggak sih? Bukan dibilang Kayak main aman sih enggak ya. Maksudnya itu dia mereka kalau menurut gue udah nyoba main terbuka, tapi kayak lagi-lagi end passingnya itu loh. Karena yang kita tahu dan kita dan taruh maaf sudah gue potong dan United itu selalu di babak kedua itu apa ya selalu ditekan terus kan sama Crystal Palace mulai dari jalannya babak kedua gitu kan kayak dia nggak bisa keluar dari tekanan Palace gitu cuman bisa ngandelin kantar-kantar dan sedangkan kantornya itu juga sering keputus kan. dan PR buat kalau gue PR buat Fred sih kalau babak kedua lebih kayak dia ngelakuin hal pelanggaran yang enggak Yang kalau nggak udah jelas. dia di area berbahaya itu yang kayak wah ini orang kalau sampai gol sih udah nggak tahu lagi gue. Iya dan beruntung aja juga yang di menit-menit akhir tuh Diano nge-save bloknya. Yeah, wah Oh kalau itu Diano kebobolan nggak ngerti gue. tenang sih Diano semalam Dan balik lagi ya bisa. United nggak ada penyelesaian akhirnya yang pasti gitu loh. Ya apalagi setelah Cavani keluar kan. Dan Crystal Palace juga kalau misalkan habis nyerang dia semalam juga defense-nya rapet banget loh gitu.
Disiplin Bruno loh, bisa kayak dimatiin, disiplin banget. Cahill, Iya, apalagi kayak terutama Ward ya bek kanannya, yang mm-mm. yang 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 gua shout out buat dia udah nutup Rashford sama Luke Shaw itu kalau kayak misal gitu dia. dia semalam nggak clearance yang crossing dari Kan bisa Kak Wan Bisaka, bisa gol tuh Cavani. gol. Ya, balik lagi lu mau nyerang segimanapun, lo mau bikin peluang segimanapun, kalau emang belum ditakdirin untuk Lu mau menang ya nguasain bola 99% pun kalau lu nggak ada kreativitas di depan, nggak ada finishing yang bagus, nggak ada efektivitas di depan gawang yang tinggi, ya lu kalah ya kalah, seri ya seri, nggak bakal menang kalau begitu. karena semalam udah mulai dari babak kedua sebenarnya gue udah malas-malas. Kalau jujur sih gue udah malas-malasan banget tuh buat nonton kayak aduh udah mainnya gini. Terus kalau misalkan menurut gue ya lebih baik sih kalau udah tahu minggunya lawan City ya menit 60 gede lah mau ke 70-an ya udah mulai diganti-gantiin aja itu kayak Bruno, Kalau pilar-pilar intinya. resiko banget sih Pet menurut gua kalau begitu ya, dengan lu Iya, masih keadaan kosong kosong iya, gitu iya loh. memang resiko, tapi ya kita harus bisa memanage stamina pemain juga buat lawan City besok karena kan bisa dibilang ya besok ini penentuan siapa bakalan juara liga gitu menurut gua. Kalau misalkan United emang besok bisa menang ya ada kemungkinan masih bisa untuk Kayak sorry nih, kayak gua rada nggak setuju sih. Lu kalau menurut gua lu bisa ngomong kayak gini karena semalam seri. Coba seandainya semalam MU beneran apa yang lu mau, kayak dia ganti menit 60-an Bruno diganti misalkan. Ya, lu lihat sendiri lah benchnya gimana lah. Nggak ada pemain yang ibaratnya sekelas sama tim utamanya. Misalkan Greenwood diganti sama Diallo, terus tanya mana apa yang lu mau, dan kalah, lu pasti pasti pun gerutu Pet. Lu mungkin bakal bilang kayak, kenapa Oleh berani mainin pemain-pemain ini di samping kita masih 0-0 nih kan, dan kita juga masih nganggap juara kayak gitu. Karena menurut gue lu bisa ngomong kayak gini pun karena semalam tuh seri, dan ya nggak diganti. Lu lihat sendiri kan, kita pemain inti aja yang ada di squad itu begitu mainnya, kayak apa sih namanya, diserangnya kayak masih begitu, masih monoton, gimana Bruno diganti gitu. ya kalau misalkan emang Bruno nggak usah diganti deh misalkan gitu ya. Menurut gue sih yang harus penting banget diganti itu si Greenwood sama Rashford sih. Karena kan Nggak, Rashford pasti kan bakalan dipakai nih lawan City. Gue sih ya pengen kayak coba deh nih. Misalkan kan Greenwood selalu benar-benar nggak kelihatan kan dia mainnya kayak gimana. Cuman babak pertama lepas doang dulu lo dia kontrol ini lo deh. lepas terus passingnya nggak pernah jelas. Gue pengen nih misalkan ini opini dari gue gitu kan sebagai fans kayak ya Oleh udah tahu nih misalkan Greenwood mainnya nggak perform ya maksud gue ya udah nggak usah dipaksain gitu sedangkan kan dia ada Diallo nih walaupun dia masih muda belum matang butuh jam terbang lagi butuh adaptasi lagi tapi ya lu coba nih lu masukin Iya, Diallo yeah. lu ganti Greenwood siapa tahu lagi harinya si Diallo kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Ya tapi jangan dua-duanya gitu, kayak salah satu aja mungkin antara salah Iya, satu Rashford atau Greenwood-nya gitu. Greenwood iya menurut gue tuh gitu kayak misalkan dulu aja Rashford pertama kali debut gara-gara apa gara-gara Martial cedera kan Iya, yeah. pas lagi Liga Eropa ya karena gitu kita nggak ada yang tahu kalau misalkan emang lagi harinya dia terus dia emang punya 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 bakat punya skill yang bagus punya ya lu bisa lah lu tes coba lu mainin dia gitu lu mainin Dialog gitu siapa tahu lagi harinya dia siapa tahu lu bawa hoki buat United Hmm. gol dari dia kan kita juga nggak ada yang tahu ya sama aja kayak Rashford dulu di Liga Eropa. Wah gila bisa langsung bikin 2 gol gitu. Wah kaget gue. Wah ini calon sini calon ya. Bener ya Rashford bisa segede sekarang. Sama semalam admin kita kesel banget dia sama Rashford. Banyak kan goreng katanya dia.
Kebanyakan goreng. Emang iya emang bener. Banyakan goreng golin enggak kata tim kita. Menurut gua dia mau bikin ankle breaker pemain lawan tapi dia sendiri yang kena. Aduh. Ya, itu Astaga. PR buat Ole lah, buat Rashford juga kayak kerja kerasnya. Gue sama bingung sama Fred ya semalam ya. Kalau kita tahu pas Bruno kemarin gak dimainin beberapa pertandingan dia latihan ekstra buat ngelatih tendangan free kicknya, tendangan bebasnya. Gue penasaran dah kayak apakah Fred kalau nggak dimainin dia ngelatih passingnya ya? Apa enggak ya? Sama Fred juga semalam pastinya nggak banget. Ancur-ancuran passingnya semalam. Hancur-hancuran. Nggak ada perkembangan, beberapa pertandingan itu nggak ada perkembangan. Ya mungkin balik lagi ke faktor stamina sih menurut gua kan. Selalu jadi pemain inti, selalu dimainin setiap laga. Sedangkan rotasi squad kedalamannya juga ya bisa bilang ya kayak gini sekarang. Pogba cedera, Ya, Van de Beek masih belum fit, Cavani juga baru sembuh dari cedera juga belum fit banget mainnya gitu ya kan. Ya memang bisa diharapin dengan squad yang kayak gini sekarang. Peringkat 2 pun juga udah bersyukur loh sebenarnya. ya sebenarnya semalam tuh kesempatan kita buat ibaratnya ngejauh dari Leicester loh. Yang Leicester seri Iya, sama Burnley iya, sebenarnya disamakan dia. kita punya kesempatan ya lagi-lagi ya selalu dibuang aja sama United. Kan Penyakit United MU tuh kalau ada kesempatan ngejauh gitu selalu dibuang. Heran gua. emang ya udahlah mau gimana ya. Kemarin lu juga di pucuk juga bersyukur aja dengan squad yang kayak gini kan nggak ada yang Iya. expect juga kalau United musim ini bisa kayak gini gitu ya kan. Buat para fans ya lu bersyukur aja, maksudnya nggak usah lu caci maki oleh segala macam taktiknya gini gitu segala macam ya lu lihat lah itu Liverpool gimana musim lalu Ya mungkin kalau juara, mereka beropini sih nggak ada salah sih. Itu kan opini nggak ada mereka ya salah kan. ya tapi lu harus tetap support terus oleh kayak Iya, gimana support mah kemarin wajib. Ya kenapa kayak nggak? gimana Kalau kayak ini aja kayak fans Liverpool aja Klopp lagi down begini kan uh, disupport kan ya dibawa kita kasih kalau kritik pun kritik yang membangun ya. iya lu Bukan mau ya jangan rasis, jangan jangan apalah lu udah rasis 2021 nggak kasih rasis mah. iya Kampung iya mah, kampungan. lu lihat Tottenham lah lu lihat Arsenal lah lu lihat Liverpool lihat Chelsea yang tim-tim besar yang berada di bawah MU sekarang dengan skuadnya juga kalau bisa dibilang Liverpool skuad juara kemarin ya kan terus Hmm. juga skuad muda-muda dengan yang pemain potensial walaupun belum terbukti terus Tottenham juga pemain depannya oke-oke Hmm. ya lu bisa lihat aja mereka pemain yang kayak gitu tapi berada di bawah United sedangkan pemain United ya kalian sendirilah kayak gimana kualitasnya ya bersyukur aja menurut gua sih Ole udah bisa bawa MU sampai sekarang peringkat 2 sementara ya berarti kan ada progres dari tahun lalu walau Iya lu ada. lu lu nggak bisa ngeliat Sorry Pet, gue potong. Kalau lu pengen lihat progres sih, gue setuju sama Coach Justin ya. Kayak dia bilang musim 2019 itu MU poinnya 66. Nah, musim 2020 MU poin juga 66. Kenapa dia bisa berada di peringkat peringkat ternaik dari 2019 itu ya karena emang lawannya itu juga turun. Nah, gue iya juga setuju juga sih sama Coach Justin kayak poin kita tuh musim ini harus naik gitu loh. Jangan iya jangan stuck di 66 aja. Kalau kita masih 66 aja pun apa bedanya sama dua musim kemarin gitu kan. sekarang poin kita 51 kan 51. Dan masih nyisa 11 pertandingan lagi. iya dan lu juga jangan jangan menilai pelatih cuma dari satu match aja gitu ya kan Iya. lu lu nggak ada yang tahu match itu lu beruntung apa enggak pemain lu lagi fit on fire semua atau enggak ya lu nggak bisa ngeliat dari satu pertandingan itu aja lu harus bisa ngeliat Iya, pasti. dari satu musim ini gimana caranya oleh apa taktiknya oleh di permainan caranya oleh di dressing room semua segala macam ya lu nggak bisa ngeliat dari cuma satu pertandingan aja balik lagi ya untuk para fans banyak bacot pengennya United menang aja juga ya lu harus bisa ngeliat juga squad ini tuh kayak gimana isinya gitu
Tapi musim ini gue bilang kalau MU berkembang itu kalau misalkan musim ini udah dapat minimal 1 trofi. Cara nggak langsung tuh trofi itu bisa Bisa ningkatin bangkitin. gairah lu, rasa haus lu akan gelar itu kepada Hmm, pemain-pemain lu kan itu. Ya kalau lu pernah ikut turnamen lu juga pasti ngerasain lah. rasain lah. Kayak ya lu puas dengan hasil kerja lu gitu. Ya udah, menurut gue itu aja sih Nah gitu aja lah ya. review lawan Crystal Palace. Terus buat review Kesimpulan City. kesimpulannya sih, kalau kesimpulannya kayak dari review ini kayak gue lagi-lagi setuju sama Coach Justin, untuk statement yang ini kayak ketika dua orang yang biasa ngegendong tim ini lagi underperform, contoh kayak Rashford sama Bruno lagi underperform, semua tim juga, nggak semua tim sih kayak, uh, lebih kayak ke permainan tim juga agak menurun ya dibanding kalau mereka udah lagi top perform. Sama, kita pengen bilang sorry misalnya Bang Fuad nonton nih, sorry ke Bang Fuad kalau menurut gue MU sekarang lagi butuh Pogba Bang, sorry Bang. Setuju gak Bet? Setuju banget gue. Butuh banget lagi, lagi Pogba. butuh lagi butuh Pogba Bang. Lagi butuh Pogba bang. Mau gimana pun Pogba juga punya kualitas. Walaupun attitude-nya dia Ya jelek. di luar itu tuh Di gitu. luar attitude dia juga punya talenta, punya kualitas, punya kreativitas. Bisa buat bawa MU menang. Contohnya kayak kemarin dia lagi harinya dia. Kita bisa menang lawan Iya. Fulham. Ya udahlah, kayak besok kita preview kedatangan, salah satu dari teman kita yang merupakan fan City nih untuk diajak, Hmm. berbincang-bincang bareng nih, bincang santai nih sama United fans kayak gue sama Pet. Kita pengen tahu juga kan kenapa dia bisa jadi fan City. Terus, pandangan dia buat pertandingan hari Minggu nanti gimana previewnya. Tapi lu mau preview dikit nggak nih buat besok lawan City apa nanti aja? Nanti aja lah biar bareng-bareng fan City biar sama-sama Kita coba lihat City ya. bertukar pikiran lah kita bisa. Tapi Oh, apa? preview dari gue sedikit sih. Kalau untuk lawan City sekali lagi ini lawan yang berat banget sih dengan squad Iya City yang udah kayak gini. pasti kita Jadi tahu dan City belum pernah kalah beberapa laga sebelum tahu kita. United besok Jadi kan. pastilah dengan City lagi gila gini pasti berat. Oke, itu sekian review dari kita untuk pertandingan Crystal Palace lawan MU semalam. Skor 0-0, gak ada kreativitas, nggak ada peluang lebih So, tonton lagi dari tempat kita. satu. Minimum satu. Oke, jangan lupa, di like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian buat bertukar pikiran lah sama kita juga. Seneng kok kita nambah relasi juga kok. Betul. Klik Oke, loncengnya juga, jangan nah lupa klik lonceng. tuh. Iya, ya. Ditunggu konten kita selanjutnya ya. Oke, dadah, ciao. Dadah.